Om Swastiastu. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta struktur pengawasan berdasarkan prinsip GCG. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya, Koma Nursita Saraswati, NPM 033. Yang kedua ada Nimade Mira Eskawangi, NPM 060. Yang ketiga itu ada Ninyoman Ayu Nirmala Dewi, NPM 096. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang pertama itu ada komposisi, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Selain itu, Dewan Komisaris memiliki atau memastikan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama, adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah primus inter pares, adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Yang kedua itu ada kemampuan dan integritas Dewan Komisaris. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas. Yang kedua itu ada anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha, dan pihak lain. Yang ketiga itu ada anggota Dewan Komisaris harus memenuhi dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugasnya masing-masing. Yang keempat itu ada anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan pedoman GCG ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, nama saya Nimade Mira Eskawangi. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance 2006, fungsi pengawasan Dewan Komisaris meliputi yang pertama, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Keputusan yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Yang kedua, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. Yang ketiga, dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi. Yang keempat, dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. Yang kelima, Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja charter sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka. Yang keenam, Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab equity at the change dari RUPS. Yang ketujuh, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Selanjutnya yaitu tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
108 ayat 1 UU PT, yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseorangan maupun usaha perseorangan, memberi nasihat kepada direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseorangan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseorangan. Kemudian, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab serta bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseorangan. Apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, jika Dewan Komisaris terdiri 4 atas 2 anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris Pasal 114 ayat 3 UU PT. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ninyoman Nirmala Dewi, NPM 096, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu komposisi direksi. Rapat direksi. Rapat direksi dilaksanakan setiap saat apabila dianggap perlu oleh satu atau lebih anggota direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris dan atas permintaan tertulis dari satu pemegang saham atau lebih yang seluruhnya mewakili 1/10 saham dari seluruh saham voting yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kemampuan dan integritas Dewan Direksi. Yang pertama, anggota direksi harus memenuhi persyaratan kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, anggota direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. Yang ketiga, anggota direksi harus memahami dan melaksanakan GCG. Yang keempat, anggota direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan atau pihak lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi Dewan Direksi. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 9 tugas-tugas utama, yaitu yang pertama kepengurusan, yang kedua manajemen, yang ketiga pengendalian internal, yang keempat komunikasi, yang kelima aktuaria, yang keenam investasi, yang ketujuh pemasaran, yang kedelapan teknologi informasi, dan serta tanggung jawab sosial. Lalu selanjutnya ada pertanggungjawaban Dewan Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseorangan dengan itikat baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab direksi yang terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih berlaku secara tanggung rentang bagi setiap anggota direksi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Om Santi Om.